Halo si Vegans, kembali lagi di Usil Podcast. Perkenalkan, aku Evan sebagai host pada episode kali ini. Episode kali ini kita kedatangan dua tamu nih. Bisa dilihat di kanan kiri saya. Oke. Bisa tolong perkenalkan diri, Mas? Dari ini ya. Sutennya gimana coba? Oke baik, perkenalkan nama saya Panji Gilang. Nama panggilannya? Oh nama panggilan Bram. Bram. Itu nama untuk band biliar. Oke. Apa lagi? Itu perkenalan diri, Mas. Perkenalkan, mereka udah tahu nama saya siapa. Nama saya ini udah episode yang 1, 2, 3, 10 kayaknya. Di Usil nih, ada mukaku. Tapi nggak apa-apa. Namaku Evis dari angkatan 2021. Oke. Halo dulu ke Mas Evis, Mas Panji. Halo. Oke. Nah, Mas Evis dan Panji ini kan dari angkatan 21 nih. Nah, pasti pengalaman kuliah banyak dong. Sudah 4 tahun. Enggak, belum. Oh, hampir 4 tahun. Makanya belum dulu. Aman. Nah, perjalanan kuliah ini kan banyak ya. Ada kuliah, KP, praktikum, ada TAPI juga. Itu bisa dijelasin nggak? Ngapain aja? Kita ini sebenarnya bukan orang yang pintar-pintar banget. Kita orang yang tiap hari kerjain nongkrong, main, nugas pun ya segera nugas, Hamin 1 baru kita kerja, atau enggak Hamin 2 jam 5 bulan. Itulah budaya mahasiswa yang agak pelongo-pelongo lah di kelas. Mungkin ini Mas Evis mungkin kalau kata Bu Desi itu sistem SKS. Sistem tunggu semalam. Selalu gitu soalnya. Tapi ya mungkin kalau pengalaman selama kuliah apa ya? Mungkin ini sih ngapain aja ada KP tapi praktikum. Bener ya tadi ya? Iya. Paling ini sih kalau menurut aku nih, kalau praktikum tuh seru. Hal yang seru. Apanya yang seru tuh? Menurutku kamu nggak bakal dapat praktikum itu dimanapun selain di kampus. Karena kalau semisal mata kuliah ya, itu tuh semua teori dan itu kamu bisa dimanapun. Betul. Kalau KP apa ya? Mungkin biar kamu ngerasain gimana jadinya orang yang ada di proyek sebagai pengawas, pelaksana. Kalau tapi aja nggak bisa jelasin cok. Kalau tapi Kalau dari Evis gimana? Nggak jauh beda. Sama ya? Bagiku, aku selama kuliah ini kan praktikum ya lumayan sering ganti-ganti kelompok lah. Selama berapa praktikum ya? Kita 5 ya? Iya, 5. 5 per 6 gitu, 5. Terus setiap praktikumnya aku ganti-ganti, kecuali praktikum iut sama tanah. Jadi di tiap praktikum tuh kenapa tadi dibilang Panji asik, karena kita bisa merealisasikan teori-teori yang kita pelajari di kelas. Biarpun dalam diriku ini agak susah ya nangkap materi yang dijelasin dosen di kelas ya, karena masing-masing orang punya daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi aku lebih milih suka ke praktikum dibandingin pelajaran di kelas, karena lebih masuk lah, lebih enak dipelajari. Makanya serunya di situ. Terus kalau untuk KP, karena kemarin aku KP-nya rame-rame ya, kita berenam. Kita KP rame-rame dan orang-orangnya gokil-gokil semua. Jadi itu salah satu challenge baru, kita KP di luar Jogja. Terus kita belajar hidup di luar Jogja, biarpun kita udah jauh dari orang tua ya. makin jauh lagi lah. Makin jauh lagi. Kita coba explore lah hidup di luar Jogja itu bagaimana, terus kerja di proyek itu bagaimana, ketemu orang-orang yang sudah ya lumayan berpengalaman lah itu bagaimana. Dan juga lebih jadi banyak tahu, lebih banyak mengeksplor
pembuatan fondasi bagaimana, pemasangan tiang panjang bagaimana, itu kan kita nggak dapat di kuliah soal Iya. materi-materi kayak gitu. Tuh kita lihat semua alat-alat yang dipakai, jadi itu enaknya kafe ya gitu. Oke. Tapi Mas Iblis, tapi Kok tapi? Oh ya tapi lupa. tapi bohong. Tapi tugas akhir perencanaan infrastruktur ya. Apa ya? Kita belum selesai. Kita tadi belum selesai. juga itu susah banget. Lumayan lah. Karena ya itu kesalahan dari orang-orangnya. Kalau misalnya tapinya agak mandek, itu karena kesalahannya kita gak ngikutin materi-materi kuliah dengan baik. Kita nggak pernah mencatat di kelas gitu. Jadi kalau bisa sebelum kalian yang belum mengambil tapi pelajari materi yang baik, beton bertulang, berjumpa itu pelajari semua. Jalan, PPJ, PGJ semua pelajari. Air, jangan lupa. Air sekarang udah banyak loh minat tapi air ini. Kelasnya penuh loh. Ini ya, tapi ya Ini sekarang. tapi air ya Iya, Mas. tapi air kebetulan. Semangat, Iya. semangat. Aduh. Ini aku lihat tiap hari nggak pernah tidur nih. Ya. Kalau kita kan masih tidur ya. Masih bisa main dulu gitu kita Mas. Tapi Bisa nongkrong kayak sekarang kita nongkrong. nyantai. Oke, dari cerita Mas Everson Panji kan banyak tuh pengalaman-pengalamannya. Nah, kalian berdua pernah ngalamin keadaan yang sulit gitu nggak dalam kuliah gini? Misal kayak nge-push praktikum 1 hari atau gimana? Pernah sih. Ya, tapi kalau aku setelah sebenarnya praktikum juga ada ya. Praktikum tuh waktu yuk dulu. Karena yuk dulu laporannya tulis tangan, jadi ya kebiasaan aku ya suka melalaikan pekerjaan. Jadi hamil 1 minggu tuh full tulis tangan doang. Jadi ya siap-siap tidur cuma berapa jam doang. Langsung aja cerita, Bu. ACC. Oh. Siapa bos? Memang sistem duduk semalam tapi yang dikerjain nggak pernah gagal. Ya, Ya. Nah, kalau sistem kebut semalam gitu, kayak misalnya seminggu baru tulis lapkat, nah itu pas masa kuliahnya masuk nggak? Apa tidur pas siang? masuk tetap masuk. Malah kadang mungkin minta maaf ya dosen-dosen yang mungkin dulu mengajar saya juga dulu pernah di mata kuliah saya lagi nulis laporan. Dan ini sebenarnya kan nggak baik ya. Iya. Tapi ya gimana itu tuntutan juga dari praktikum ya, nggak mau bisa jalani. Oke. Kalau dari Evis gimana? Ada? Apa masa susah? Iya. Ada sih paling susah keuangan. Iya. Hidup di rantau emang keras banget. Semua anak kos ngalamin. Ya biaya kopi 25.000. Apalagi Andi? Ya apalagi bensin semua nguras. Kalau untuk perkuliahan ya apa ya? Praktikum selain praktikum biot, praktikum apa lagi yang tulis tangan gitu? Beton ya? Beton, jalan. Beton tuh lumayan juga. Biot sih yang paling nguras karena gambar anul yang besarnya 1 kali 1 meter itu sampai kita bisa guling-guling di atasnya. Jadi selimut lah. Iya, dijadiin selimut, Le. Nggak pernah absen lah dari anol itu. Karena agak susah ya ngukir-ngukir apa kontur-kontur itu. Belum kalau sobek ngulang lagi. Syukurnya kita nggak sobek, tapi kita beli 2 jadi jaga. Jaga-jaga. Oke. Akhir nih bos, senggol dong. Nah, tadi kan kalau tadi cerita kalian itu pengalaman yang sulit lah. Nah, kalau pengalaman yang lucu ada nggak ya? Atau memorable gitu? Aduh, apa ya? Kalau lucu ya, Pasti banyak lah teman-teman kalian mungkin banyak tingkah gitu. Ada teman saya yang ada sih banyak ya temen-temenku yang banyak tingkat banyak. Saya nggak tahu ya oknumnya nih mau nggak diseritain di sini. Oke. Kan itu kita nggak enak kan. Nggak usah lah. Jadi Banyak sih, memang banyak karena kita bisa dibilang dari maba lah, angkatan 21 dari maba, biarpun kita di masa-masa maba kita masih online, tapi kita banyak mengukir cerita bersama lah. sih Banyak cerita-cerita yang kita
tidak lewatkan keseruan-keseruan nongkrong di Jos, terus main di sekre sampai malam, terus masuk himpunan kita rapat, kita berdinamika sama kakak tingkat, ada di tingkat himpunan. Itulah seru-serunya ketika kita menjabat di kepengurusan itu. Pengurusan himpunan itu seru banget. Ada satu tadi yang kelupaan. Apa? KKN. Oh iya, bos, itu tidak bisa dilewatkan. Itu hal yang paling seru ya guys ya. Itu wajib. Saya cuma kasih tahu itu wajib sekali. Itu memang awal-awal agak canggung lah ya. Canggung banget. Ya sekedar info, kita berdua sudah sama Panji. Terus sama Panji jadi ketua kelompok ya KKN. Jadi tugas kita adalah membangun chemistry di kelompok itu. Dia agak susah, tapi karena kita sama-sama pernah ngurus himpunan, dia ngurus CED, jadi dia tahu dan saya juga tahu bagaimana caranya merangkul orang yang baik. Terus kita bisa lah baca karakter orang-orang itu, orang ini harus diperlakukan seperti apa biar dia bisa dekat sama kita, biar bisa connect lah, klop. Tapi selama KKN aku tuh punya satu masalah. Apa tuh? Selama KKN itu aku punya ada satu orang di kelompok ini yang bisa dibilang introvert banget. Jadi ya namanya ketua kelompok kan harus bisa merangkul gitu. Ya, betul. Merangkul semua. Gini. Ya, enggak. Anak ini susah banget. Jadi di satu kelompok itu cuma dia doang lah yang bisa dibilang yang bermasalah. Sampai selesai KKN. Terus nggak ada solusinya atau gimana gitu? Apa dia memang pernah sempat dieval, tapi ya oknumnya malah nangis. Kita nggak mau perpanjang ya, udah ketimbang jadi makin reward, udah kita tinggalin. Ya udah dia mau ngapain terserah. Okay. Apalagi waktu ini kita sedikit cerita tentang KKN ya. Kita punya satu tempat kebanggaan kita. Setiap kali kita mengumpul anak-anak sipil 21, pasti kita jadi grup angkatan. Info Indomaret Tepus. Itu tempat bersejarah bagi kami semua. Benar. Di situ mau jauh, bagaimanapun tetap kita ngumpul di situ. Itu tempat yang asik ya Bis ya. Walaupun cuma sekedar duduk di tangga-tangga Indomaret, yang kita dapat cuma teman-teman ya. Itu yang enak ya. Sulit banget lah ya, jauh-jauh gitu tetap gabung ya. 21 Bis. 21? Slogannya ada? Ada slogannya? Apa ya? Oke. Arsivil Aventuno. Artinya? Arsivil Atma Aventuno itu bahasa Latin gitu, 21 artinya. Ngeri kali. Ini kan kalian berarti sekarang lagi tapi ya, mau nyelesain tapi lah ya. Nah, nanti pas kalian berdua lulus, itu mau langsung kerja kah, atau break dulu, atau lanjut studi gimana? Dari masa itu dulu kan? Kalau saya ya sedikasihnya Tuhan, kalau misalnya Tuhan kasih jalan untuk langsung kerja ya kerja, tapi tetap usaha lah. Setelah kita pegang nih ijazah di tangan, langsung email ke Tata, ke Hadi, ke Wika, semua pokoknya. Manapun ya. Ya, kalau misalnya nggak dapat ya jadi mandor lah. Gak apa-apa, nyari pengalaman. Sama-sama mengawas, Iya. sama-sama mengawas di proyek. Mandor aja lah. Agak berat gitu kalau kita jadi mandor. Ya memang sih, tapi ya gimana nih? Daripada nganggur ongkang kaki doang di rumah. Dimarahin orang tua. Iya, dimarahin orang tua. Kau nih ngapain sih kuliah udah mahal-mahal, nggak kerja. Daripada gitu, ya udah. Besok kita bikin proyek sendiri, bangun pagar, bikin pagar rumah, jadi mandor, mampus kalian. Nanti kita kerja ya. Nanti nggak kerja. Terus kalau dari Panji gimana? Kalau aku sih, pengennya sih S2 ya. Tapi Di mana tuh kalau malah? pengennya sih di UGM. Wih. Karena kalau ngelihat selama aku KP, aku nanya-nanya lah sama orang yang udah kerja tuh, mereka bilang S2 tuh penting. Sebenarnya kalau S1 tuh emang bagus, tapi ya kalau semisal kamu S1 tuh ya kerjaan gitu-gitu doang.
saya harus ngajar S2. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Pengennya nih selesai kuliah sih S2 ya, tapi di satu sisi kayak mikir apapun udahlah cari kerja deh, apapun kerjaannya ya. Jadi nggak mesti di sipil terus. Iya. Yang menjadi Terbang. manajemen bebas lah. Yang penting kerja. cuan. Cuan. Kita harus butuh uang. Hidup butuh uang. Nggak salah. Hidup, uang, hidup butuh uang, hore. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir untuk kalian berdua. Kalian ada pesan nggak untuk adik-adik yang masih kuliah? Udah kayak ini ya, apa? Surat wasiat. Kita juga Iya, maksudnya untuk adik-adik tingkat yang bakal lanjutin kuliahnya semester 2. ya pasti lanjut, jangan putus. Ini aku udah nyiapin kata-kata untuk kalian. Asik. Tolong, udok, ya. Kesuksesan bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya lebih panjang. Anjay. Quotes of the day. Itu bukan menceritakan tentang apa-apa, tapi menceritakan bahwa biarpun kayak saya dan teman-teman yang lain mungkin ada sebagian angkatan 21 yang udah lulus dan kita sekarang di sini masih belum, mungkin agak telat dikit, tidak apa-apa, tapi tetap berproses, apapun jalan akhirnya itulah jalan terbaik yang ditentukan Tuhan untuk kita semua. Quotes of the day. Gak ada kan podcast yang dari kemarin ada kata-kata ini? Gak pernah, bos. Belum. Belum. Kalau dari tambahin sound. Kalau dari Panji gimana? Dariku ya, apa ya? Untuk teman-teman lah, mungkin yang ada tingkat semangat kuliah, jangan pernah bolos kuliah. Inilah contohnya kalau bolos kuliah, jangan lulus sekarang. Jadi ingat harus kuliah benar-benar, jangan pernah anggap kuliah tuh enteng lah. Karena sewaktu kalian udah nanti tapi kalian tuh ngerasa gitu loh. Sebenarnya mata kuliah kemarin nih butuh banget. Butuh banget ya. Mas, ada kaca. Sebenarnya butuh banget, sumpah guys. Jadi seriuslah kuliah, ambil ilmunya, jangan pikirkan dosennya tapi ambil ilmunya. Oke. Kuliah tuh nggak perlu takut dosen terus nilaimu jelek ya. Kalau misalnya kalian ngikutin dengan seksama dengan baik di kelas kan Nilai pasti bagus. aman. Kali kayak sama lah, nggak susah emang. Pemikiran pendek ya. No brain. Aduh. Tetap semangat lah untuk teman-teman angkatan 2022, 2023 yang sekarang lagi dalam pengurusan himpunan dan CED. Tetap semangat menjalankan CED juga ada 2024. 2024. Sekarang 24. CED 2025. 25. Itulah. Itu semangat semuanya. Selamat berdinamika dengan adik-adik 2024. Terlebih khusus di himpunan lah. Pererat lagi tali silaturahminya dengan adik-adik nih. Apalagi angkatan 2023 besok kerjasama kan sama 2024. Tolong itu pesan-pesan dari kami demisioner. Kita datang ke sini sebagai teman kuliah kalian dan demisioner kalian. Terima kasih. Oke. Halo, kata-kata penutupan dari PHCED. Mantap. Enggak ada. Oke. Selamat berdinamika aja. Jangan kapok. Ya bis. Cibori 8 apa? Fish. India. India. Koordinator closing ceremony India. Kita datang kalau India. Oh, Ipis lagi udah balik, walaupun dia udah wisuda, dia udah balik. udah pulang kampung tetap datang. Ya amin Tuhan, semoga ACC minggu depan. Amin, biar wisuda. Wes, siapa nih? Wes, siapa nih? Halo Bima, kita lagi podcast. Oke, segitu aja podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe,
YouTube HMS dan follow IG HMS nih. Adalah nanti ditambahin. Oke, bye bye. Bye bye, see you. Bilal yo.